Saya Isyatika Matiwi dari kelompok Bidadari. Saya Arnis Lastriana Lukman dari kelompok Bidadari. Saya Muhammad Satra dari kelompok Bidadari. Saya Rahayuni Lestari dari kelompok Bidadari. Saya Cindy Rizani Putri dari kelompok Bidadari. Siap untuk mengikuti KKNDR COVID-19 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya untuk mewawancarai Kakak pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Arnis Lastriana Lukman. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulinia Canum. Saya berasal dari Jambi. Saya bekerja di RSUD Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya bekerja sebagai radiographer atau lebih sering orang mengenalnya itu petugas medisnya penata ronsen. Jadi berbaur dengan pemeriksaan ronsen. Kakak sudah berapa lama Kak menjadi petugas medis? Menanganin dalam COVID atau dalam ini ya? Kalau tugasnya medis itu sendiri udah 4 tahun, tetapi untuk menangani COVID itu saya baru terjun awal April. Berarti kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih hampir 1 bulan. Kalau merantau ke Jakartanya Kak, dari kapan itu? Dari tahun 2013, kebetulan saya emang ngambil kuliah di sini di radiologi Poltekkes Jakarta 2. Nah Kak, kakak kan pekerjaannya di bagian radiologi. Bisa jelasin nggak Kak, radiologi itu radiografer dan juga hubungannya sama pasien COVID-19 itu apa? Baik, saya akan menjelaskan berdasarkan bahasa umum agar mudah dimengerti aja. Jadi radiografer itu sendiri adalah penunjang medis. Jadi dia menghasilkan citra atau gambaran yang diinginkan, salah satunya foto toraks atau foto dada, dengan menggunakan sinar X. Jadi dari menggunakan sinar X kita dapat menghasilkan atau melihat, salah satunya kebetulan banget ada nih hasilnya seperti ini. Jadi radiografer itu lebih sangat dikenal sama halayak umum atau semua orang itu adalah penata ronsen gitu. Termasuk CT scan dan sebagainya juga Kak ya? Iya, benar sekali. Untuk radiografer itu sendiri tidak hanya melakukan semata-mata X-ray saja, tetapi juga MRI, terus X-ray-nya satu lagi itu CT scan. Itu CT scan itu dapat menghasilkan gambaran lebih jelas dengan 3D atau beberapa dimensi. Maka itu pekerjaan kakak ini berarti emang sangat erat banget Kak ya sama pasien terinfeksi COVID-19, karena pasti paru-paru gitu Kak. Ya, tadi menjawab pertanyaan yang tadi belum saya jawab. Hubungan eratnya radiografer dengan penyakit COVID-19 ini, jadi karena kita penunjang medis, jadi kita istilahnya membantu menegakkan diagnosa. Dari dokter mungkin udah di anamnesa yaitu dipertanyakan gejala-gejalanya, mungkin ada pasien yang tidak jujur atau apa, jadi kita bisa membantu menegakkan diagnosanya dengan hasil gambaran toraksnya, apakah toraksnya buruk ataukah adanya suspek pneumonia ataupun penyakit-penyakit lainnya dapat kita lihat dari hasil gambaran ronsen ini sendiri, karena dari mata dokter nggak mungkin bisa melihat isi dalam dadanya, toraksnya. Jadi kita istilahnya lebih jelasnya itu membantu menegakkan diagnosa. Baik Kak, sebelumnya Kak, kemarin juga saya sudah mewawancarai seorang petugas medis, radiografer juga dari Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta. Jadi di situ saya sudah bertanya seputaran pertanyaan-pertanyaan yang acap kali sering ditanyakan oleh orang. Tetapi di sini saya dengan kakak ingin berbicara lebih santai gitu Kak, karena kakak kan juga orang asli orang Jambi. Jadi saya cuman ingin mendengarkan cerita kakak dari posisi kakak di sana gimana, latar belakang, atau juga mungkin kakak bisa curhat atau gimana juga di sini gitu Kak. Gitu.
gitu. Iya. Jadi lebih tepatnya saya lebih untuk sharing cerita Iya, benar. bagaimana kehidupan saya sebagai orang perantau dari Jambi yang kerja di daerah zona merah Iya. dengan pasien yang puluhan ribu COVID ini ya. Iya gitu, Kak. Baiklah. Pertama saya cerita, saya awalnya itu kerjanya bukan di sini, jadi benar-benar tidak menangani pasien COVID. Tapi saya kalau ngeliat sosial media itu kayak tersentuh, hati saya benar-benar tersentuh, kayak gimana sih saya tenaga medis tapi saya tidak terjun langsung menangani pasien COVID. Terus saya izin sama suami saya, boleh nggak saya sebagai relawan, awalnya itu relawan. Terus kayak suami saya kayak keberatan, kayak udah cukup, suami saya kebetulan juga petugas radiasi juga atau radiografer juga. Terus dia kayak keberatan, nanti dulu cukup aku aja gitu kata dia kan. Kamu jaga diri dulu aja di rumah, masih egois lah istilahnya. Tapi makin kesini saya stop dulu keinginan saya untuk menjadi relawan karena mikir orang tua di rumah juga takut khawatir. Tapi makin sini saya kayak lebih tersentuh lagi, ngapain saya di rumah aja gitu kan, karena pekerjaan saya yang dulunya saya di WFH-in. Di work from home. Ya, work from home. Terus adalah lowongan lagi di RSUD Cempaka Putih ini. Saya bilang saya tetap bertekad, saya pengen berguna juga buat mereka yang lain, pengen ngerasain berjuangnya sama-sama sebagai tenaga medis. Akhirnya saya diizinin. Pas banget akhir Maret itu kan, dulu hebohnya corona itu masuk ke Jakarta itu akhir Februari. Jadi 1 bulan Maret itu full saya di rumah cuma memantau, kayak sedih, kadang juga ngerasa nggak keluar rumah, nggak ngapa-ngapain, tapi dada sesak gitu loh, belum ngerasain itu masih saya lihat dari rumah aja gitu. Akhir Maret saya tes, terus semuanya lulus, akhirnya saya resmi bekerja di RSUD Cempaka Putih pada awal April. Kalau untuk perasaan awalnya benar-benar deg-degan banget karena ini RSUD, saya di RSUD Cempaka Putih ini RSUD tipe D, jadi kayak APD semuanya itu belum tersalurkan dengan lengkap karena mungkin pemerintah lebih mempersiapkan rumah sakit yang benar-benar rujukan khusus COVID seperti RSUD Pasar Minggu, RSUD Persahabatan, RSUP Persahabatan, dan yang lain-lain. Tapi jadi Kak, mohon maaf saya sanggah dulu. Tapi Kak, di rumah sakit Kakak apa juga pernah ada kayak suspek virus corona dari rumah sakit Kakak itu, apakah ada? Ya, nanti saya ceritakan dulu. Oke, baik. Jadi setelah karena kekurangan APD, jadi kayak saya waktu awal pertama kali kerja itu saya takut banget karena saya melihat sosial media yang sangat parah. Saya takut banget, saya benar-benar beban banget, kayak ya ampun kayak gini ternyata ya, karena APD-nya kurang lengkap. Jadi kalau pasien ODP itu orang dalam pemantauan, jadi dia belum tentu pasien positif corona. Kalau PDP itu udah dengan gejala, jadi kayak udah masuk ke rumah sakit dengan udah klinis cukup parah gitu. Itu kita nggak menggunakan APD lengkap. Hanya kalau orang ODP di RS ini hanya menggunakan baju apron sama masker. Padahal nggak menutup kemungkinan orang ODP pasien positif. Lalu untuk PDP kita menggunakan jas hujan karena dulu di awal-awal itu masih belum lengkap. Jadi rumah sakit mempersiapkan itu semua sampai IGD, perawat IGD, dokter IGD itu garda terdepan itu mereka menggunakan jas hujan. Karena apa? Karena dari rumah sakit kita kekurangan. Jadi istilahnya keresahan di RSUD itu sendiri karena pasiennya itu kita masih nebak-menebak, beda sama pasien yang benar-benar rujukan. Kita emang udah dikasih tameng sendiri, kita udah tahu itu pasien positif. Kalau ini kita meraba-raba, kadang ada teman yang kecolongan, yang pakai apron, nggak taunya pasien ODP pas di hasil tes rapid positif. Ya ampun. Jadi lebih deg-degernya itu di situ. Tapi untuk sekarang saya lebih enjoy, lebih ikhlas, belajar ikhlas semuanya. Emang bekerja lillahi ta'ala. Terus alhamdulillah semua udah nggak ada beban. Terus bantuan dari pihak swasta, bantuan pihak pemerintah
pemerintah alhamdulillah APD lengkap, semua tersalurkan. Berarti alhamdulillah untuk sekarang udah ada gitu Kak ya? Udah sangat lengkap. Udah sangat kalau lengkap. Untuk sekarang ya, dimulai pertengahan April itu udah lumayan banyak bantuan dari pihak swasta, tapi kalau untuk lengkapnya dari rumah sakit itu sendiri awal Mei kemarin. Tapi Kak, untuk di rumah sakit Kakak ini kan bukan rumah sakit rujukan, berarti tetap masih ada pasien yang rawat inap gitu Kak. Itu sistemnya bagaimana Kak itu untuk mencegah gitu Kak? Kalau sistem dari rumah sakit kita itu sendiri, jadi kita pisahkan dari awal. Jadi seluruh pasien itu harus dilakukan screening. Mau berobat apapun itu harus screening, sampai yang mau lahiran, yang mau kasih sesar itu harus screening. Karena biar apa? Biar dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan itu tidak kecolongan. Jadi pasien mau apapun itu, jadi kayak dikasih zona warna zona merah, warna hijau, kayak yang rentan gitu kan. Lalu di screening itu meliputi anamnesa atau pertanyaan umum dari dokter dan perawat, seperti pernah bersentuhan sama dia, tinggal di lingkungan yang positif apa enggak, ada yang pernah tinggal di lingkungan yang ada pasien positif, lalu pernah ada gejala nggak, demam, batuk, sesak dan lain-lain. Lalu kalau udah di anamnesa itu baru nanti dilakukan pemeriksaan ronsen. Ya, ronsen untuk menegakkan apakah suspek pneumonia atau tidak gitu. Lalu yang ketiga baru rapid itu melalui darah, diambil sampel darah sama laboratorium, lalu misalnya hasilnya negatif, hasil ronsennya bagus, hasil misalnya bagus, mereka baru bisa dirawat di rumah sakit kita. Tapi kalau udah jadi di IGD itu udah langsung dipisahkan untuk screening itu sendiri. Iya. Lalu tapi kalau misalnya di rapid dari hasil laboratoriumnya itu positif, itu kita langsung ada tindakan pemeriksaan swab untuk memastikan kembali. Jadi misalnya hasil swabnya positif, itu langsung rumah sakit kita, pasien tersebut kita rujuk ke rumah sakit rujukan yang khusus menangani COVID, dengan perawat, dokter, semua yang udah dipersiapkan khusus COVID. Karena rumah sakit kita masih menangani pasien umum. Jadi kalau istilahnya ada pasien yang positif COVID, langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, Kak, jadi kan udah banyak nih bincang-bincang tentang virusnya itu sendiri. Balik lagi nih ke kakaknya. Kakak kan orang Jambi. Gimana tuh perasaannya lihat orang yang mudik gitu Kak, yang masih mudik dengan surat keterangan palsu gitu Kak? Apa sih tanggapan kakak? Tanggapan yang paling itu sih kecewa banget pasti, karena kita sebagai petugas medis bukan termasuk garda di depan petugas, tapi kayak kita berjuang sama-sama gitu, kayak dokter, perawat dan teman saya pun ada yang positif, kayak untuk apa selama ini gitu. Kecewa aja, bukan menyesal gitu, bukan, tapi kecewa. Aduh, kok bisa sih mereka ngejual surat kesehatan palsu, nggak sayang sama keluarga-keluarga mereka yang di rumah. Tapi Kak, yang memberikan surat itu juga bukankah petugas medis gitu Kak? Itu sebenarnya petugas medis yang nggak punya hati kali ya, karena itu pihak swasta yang mengeluarkan. Setahu saya rumah sakit swasta yang hanya mencari duit, karena sekarang di ekonomi yang sangat anjlok, jadi orang masih banyak menghalalkan segala cara gimana untuk mendapatkan uang gitu. Apalagi dengan kondisi dia kayak gini, dia malah bisa memperburuk, malah makin lama kondisinya, karena masih banyak orang yang buat makan aja masih mikir gitu, karena mereka masih banyak mengambil keuntungan di saat yang tidak tepat. Perasaan keluarga saya sendiri sama lingkungan, kalau keluarga pasti sedih, yang biasanya rutinitas setiap tahun itu saya pasti pulang kampung di Jambi pastinya, tapi tahun ini nggak bisa dulu. Yang pasti banget sih, sedih banget lah, kayak bulan puasa, lebaran itu kayak hal yang ditunggu-tunggu dong, tahu buka puasa bareng keluarga, lebaran kumpul bareng, tapi dengan kondisi kayak
saya sama mereka, mungkin saya ngerasa sehat, saya ngerasa kondisi saya baik, tapi kita nggak tahu kalau kondisi orang tua kita rentan atau gimana, malah kita jadi pembawa di mana saya tinggal di zona merah, di mana saya juga sebagai medisnya. Yang penting jangan egois. Iya Kak, bener banget Kak. Apalagi Kak, saya kan udah juga lihat kan Kak ya di berita data statistiknya itu di daerah malah bertambah jumlah pasien positifnya itu, sementara di daerah zona merah di DKI-nya sendiri itu alhamdulillah berkurang, tetapi di daerahnya itu malah bertambah karena ya mungkin orang-orang pendatang itu Kak ya balik mudik gitu. Kemungkinan itu juga menjadikan salah satu penyebab. Tetapi karena banyaknya warga yang sudah lama di rumah aja, penghasilan nggak nentu, nggak ada penghasilan, mereka kecewa. Jadi mereka kayak melampiaskan, udah deh daripada saya kecewa, daripada saya kecewa ya udah dengan saya keluar sekalian. Ditambah dengan masyarakat yang sudah pada mudik dengan menggunakan surat palsu. Dia merasa sehat, merasa baik, nggak taunya. Saya juga nonton kemarin ada beberapa pasien yang positif ternyata saat di bandara. Itu kan kita nggak tahu. Mereka tidak melakukan social distancing, mereka tidak menerapkan itu semua. Mereka ngumpul di tempat yang padat untuk check-in. Jadi kemungkinan besar salah satunya tiba-tiba bisa ada lonjakan pasien positif di daerah, bisa jadi dua faktor itu. Masyarakat yang mudik dari zona merah sama masyarakat yang sudah kecewa dengan tindakan pemerintah yang kurang tegas. Jadi Kak, apakah Kak juga melakukan isolasi sendiri juga di rumah saat sepulang bekerja gitu Kak? Saya kebetulan sebelum disediakan fasilitas hotel itu saya udah mengambil kosan yang dekat kantor atau dekat rumah sakit saya. Pas itu baru diberikan awal Mei kemarin, sedangkan saya bekerja di awal April. Kebetulan rumah saya cukup jauh untuk sampai ke RS ini, jadi saya menyewa kos-kosan yang dekat di RS ini, gunanya untuk supaya jangan capek-capek banget lagi kondisi kayak gini, rumah jauh atau apa gitu. Jadi fasilitas itu diberikan itu setelah saya menyewa kosan. Kalau kosan itu sendiri, saya udah tahu saya petugas medis, saya nyampe rumah, saya langsung masuk kamar, langsung nggak interaksi sama orang-orang di luar atau sama penghuni lain. Ditambah saya ngerasa sehat, saya nggak kena kontak sama yang positif atau saya selalu menggunakan APD, tetapi kan kita nggak tahu kondisinya. Jadi lebih untuk sadar diri, jangan egois, jangan kemana-mana, tetap di dalam kosan aja, tetap dalam kamar aja. Karena kebetulan suami saya dapat fasilitas hotel, terus dia menggunakan fasilitas tersebut. Gitu. Karena saya kalau ngambil fasilitas hotel untuk mengurangin aja, jadi biar lebih dimanfaatkan lebih baik. Karena saya nggak ada di zona merah, lebih tepatnya itu karena suami saya di rumah sakit rujukan COVID emang berada di zona merah. Jadi berarti kakak dan suami emang bener-bener pasangan yang berjuang untuk melawan COVID-19 ini Kak ya? Alhamdulillah. Terakhir nih Kak, apa sih Kak pesan-pesan kakak buat warga Jambi dan juga buat mahasiswa yang lagi berjuang karena KKN-nya kan bukan ditiadakan sih, emang jadi diganti karena pandemi ini diganti jadi KKN dari rumah yang berbasis media sosial itu Kak. Apakah ada pesan buat warga Jambi dan kami semua? Pesan untuk warga Jambi, jangan disepelein walau pasien positifnya masih sedikit, masih dari 100. Dulu di Jakarta juga pasiennya awalnya 2 pasien, tapi sekarang udah ribuan karena kurangnya cepet tanggapnya dari kita semua. Jadi lebih tepatnya pesan saya, sadar diri dan jangan egois, tetap di rumah aja, keluar kalau benar-benar emang sangat penting dan urgent banget, baru keluar.
terus terapin cuci tangannya, PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih. Cuci tangan, habis berpergian dari luar langsung mandi, langsung ganti bajunya. Kalau bisa sediain galon atau tempat air mengalir dan sabun, jadi sebelum masuk rumah itu cuci tangan dulu. Karena Biar rumah kita tetap kan steril udah gitu Kak ya. di rumah mungkin yang tinggal ada usiatan, jadi kita udah adanya preventif atau pencegahan kita sendiri untuk cuci tangan langsung. Sama jangan lupa minum vitamin, jaga daya tahan tubuh, bisa jadi minum jamu ataupun yang lain-lain. Olahraga jangan dilupain, walaupun di rumah aja tetap bisa olahraga di rumah. Lalu untuk adik-adik yang KKN melalui media, ya beginilah generasi 2020, dinikmati aja, semua itu pasti akan ada hikmahnya. Benar. Punya cerita untuk di masa depan, lalu dimanfaatkan banget media sosialnya ke hal yang baik, atau KKN lewat medianya ke hal yang lebih baik. Karena mencari ilmu nggak harus terjun langsung ke lapangan, dari mana aja bisa asal ada niatnya. Semangat! Terima kasih Kak, terima kasih banyak atas waktunya Kak. Jadi Kak, baiklah Kak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Kakak yang telah bersedia berbincang-bincang dengan saya, dan juga terima kasih banyak atas masukan dan informasinya yang pasti sangat berguna buat saya sendiri dan juga teman-teman yang udah nonton video ini. Semangat dan juga semoga sehat selalu, tetap terjaga Kak ya, dan juga semoga pandemi ini cepat selesai dan Kakak bisa pulang ke Jambi gitu Kak, pulang mudik. Amin, jaga kesehatan semua. Ya baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jika kalian ingin mengetahui informasi tentang COVID-19, tekan tombol subscribe